Dan ini ya, beliau luar biasa sekali. Boleh dibantu co-host untuk mematikan suara ataupun ini ya volume dari peserta lain. Oke, izin saya membacakan. Mohon izin sebelumnya, apakah terdengar suara saya, Ibu Bapak? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Ibu pemateri kita pada pagi hari ini banyak sekali dan saya bacakan. Bernama Triska Fauziah Resmiati MPD. Beliau ini adalah tim pengembang modul pelatihan dan narasumber nasional pembelajaran mendalam tahun 2025. Jadi fresh banget nih. Kemudian beliau juga award pelatihan NPDL Sydney Australia tahun 2025. Jadi perwakilan dari Indonesia nih terutama dari Kabupaten Bandung untuk berangkat ke Australia untuk melihat pembelajaran mendalam seperti apa nih dilaksanakan di Australia. Kemudian juga narasumber nasional PSP Kurikulum Merdeka, kemudian juga fasilitator perangkat ajar Puskujar Kemendikbudristek, kemudian juga award dan best project of COFIS CPI program, kemudian juga fasilitator beasiswa mikrodensial English Innovative Pedagogic. Wah, luar biasa ini dari USA dan masih banyak lagi. Beliau ini memang sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran terutama dan juga sudah bekerja sama dengan berbagai negara yang dilaksanakan di dunia, terutama di Australia, kemudian juga dari USA, kemudian juga pernah eh, kerjasama juga dengan Korea Selatan ya, dan masih banyak lagi. Sepertinya penasaran nih Ibu Bapak untuk bertemu secara langsung dengan narasumber kita. Sebelum kita bertemu dengan narasumber, izinkan saya memberikan sebuah pantun terlebih dahulu. Boleh ya Ibu Bapak? Nggak kedengeran nih. Boleh ya? Saya kasih sebuah pantun. Boleh. Boleh. Oke, boleh bilang cakep juga ya. Boleh sekarang mah suaranya Cakep. diperdengarkan. Ya, belum, belum. Waduh, Bapak Sarip udah nggak sabar nih. Siap. Berlayar perahu ke tanah seberang. Cakep. Cakep. Membawa ilmu dan juga harapan. Cakep. Belajar mendalam, mari kita terangkan agar pendidikan penuh makna dan tujuan. Luar biasa. Oke, wah luar biasa ini. Terima kasih tepuk tangannya yang ada di layar. Terima kasih banyak. Wah, Ibu Bapak. Kita sapa dulu pemateri kita pada pagi hari ini ya. Ibu, Ya, halo Ibu Rika. Apakah suara saya terdengar jelas? halo Ibu. Alhamdulillah terdengar sangat jelas sekali. Dan sepertinya ini para peserta dari Pendastok sudah tidak sabar seperti apa sih pembelajaran mendalam yang telah diterapkan di Australia dan bagaimana cara penerapannya di Indonesia. Dan pada saat ini Ibu luar biasa nih, para guru-guru terutama di sekolah dasar ataupun di sekolah menengah agak sedikit kesulitan. Pembelajaran mendalam ini teh, apakah betul hanya nyanyi-nyanyi saja atau hanya melakukan praktek secara langsung atau seperti apa sih yang seharusnya? Saya serahkan langsung kepada pemateri kita, Ibu dan Bapak silahkan mendengarkan dengan baik dan ambil manfaatnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rika ya. Selamat pagi Ya. dan Bapak hebat di seluruh Indonesia. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul begitu ya. Pagi-pagi hari Jumat, Jumat berkah. Mudah-mudahan kita akan ngobrol bermanfaat. Ngobrolnya santai tapi mudah-mudahan daging semua nih gitu ya. Kita akan berbicara tentang apa itu pembelajaran mendalam. Tapi sebelumnya saya izin untuk share screen ya Ibu dan Bapak. Apakah ini sudah bisa terlihat? Sebentar, sebentar. Oke, ini sudah bisa terlihatkah? Sudah, sudah.
Ya, baik. Meskipun saya ini ya yakin sekali bahwa Ibu dan Bapak sebetulnya udah mengenal gitu ya apa itu kurikulum mendalam, kurikulum pembelajaran mendalam gitu. Apakah pembelajaran mendalam ini kurikulum? Kemarin juga kita sudah mendengar dari Bapak Menteri begitu ya bahwa pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum, jadi jangan khawatir tidak ada semangat saat ini adalah dari Pak Menteri itu adalah semangat untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan mengubah kurikulumnya begitu ya. Jadi kita ingin melihat begitu kita kupas juga sedikit lebih dalam seperti apa sih mekanisme tentang pembelajaran mendalam ini. Kemudian juga ada guru begitu ya bisa kita terapkan untuk mengantarkan murid-murid kita belajar secara lebih mendalam begitu ya. Baik, terima kasih tadi juga sudah diperkenalkan. Saya guru Ibu dan Bapak ya, saya guru di Kota Bandung begitu sama dengan Ibu dan Bapak. Di sini juga bahkan ada yang sudah menjadi kepala sekolah atau yang lainnya begitu ya, ada dari BPMP juga. Terima kasih. Em, kita akan berbicara tentang pembelajaran mendalam. Kalau berbicara tentang definisi, tentunya Ibu dan Bapak ini sudah mengetahui secara em, apa ya? Secara harfiah, secara gramatikal, apa sih makna dari pembelajaran mendalam begitu ya. Kalau kita ambil dari Nasmik, Ibu dan Bapak, ini saya ambil dari Nasmik, pembelajaran mendalam itu di sini sengaja saya berikan warna-warna yang berbeda begitu ya, agar kita lebih fokus ketika membahas tentang pembelajaran mendalam, apa yang harus kita perhatikan begitu ya. Kalau lihat dari warna yang berbeda di sini ada kata memuliakan, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian juga ada olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga begitu ya. Mengapa memuliakan? Sebetulnya kita dalam proses pembelajaran ini bukan hanya di dalam pembelajaran mendalam, tapi memang Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa mengantarkan murid gitu ya untuk mencapai kodrat perkembangannya gitu sesuai dengan kondisi kebutuhan zaman dengan saling memuliakan. Nah, memuliakan ini ada rasa saling menghargai, empati dan juga menghormati begitu ya, mensejajarkan posisi murid dengan guru sehingga di sini nanti ketika kita berbicara tentang memuliakan itu bukan hanya dari segi verbal begitu tapi juga non verbal, sesederhana bagaimana kita menatap anak ketika mereka berbicara dengan penuh antusias kemudian menganggukkan kepala kita dalam bentuk respon atau menyentuh bahunya untuk penguatan begitu ya dalam tanda kutip bahwa ya kamu sudah berusaha dengan maksimal dan seterusnya gitu. Tentunya banyak sekali hal-hal lain yang bisa kita kontekstualisasikan dengan konsep memuliakan di sini. Tapi yang paling jelas di sini adalah bagaimana dalam memberikan pembelajaran mendalam kepada murid, kita juga merasa termuliakan, tapi kita juga tidak lupa untuk memuliakan. Jadi larinya kalau memuliakan itu dari siapa? Bisa dari guru ke murid, bisa dari murid ke guru, bisa dari murid ke murid, atau guru ke guru, atau juga dengan orang tua, atau dengan warga sekolah lainnya, atau bahkan dengan pihak-pihak lainnya, begitu ya. Nah, kalau di sini em, menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Saya juga ingin Ibu dan Bapak meng-highlight kata penciptaan. Suasana belajar atau proses pembelajaran itu mutlak adalah hak prerogatif dari guru, tapi tidak bisa semata-mata berjalan dengan em, apa namanya instan, tapi harus diciptakan. Artinya ada kesengajaan yang kita lakukan sebagai guru begitu ya untuk memberikan pengalaman belajar pada murid. Seperti itu. Jadi prinsip yang digunakan begitu ya di dalam pembelajaran mendalam itu ada tiga, ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan begitu ya. Untuk apa? Nah itu kita lakukan kodrat perkembangan murid kita kita lihat sebagai murid itu adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa kita hanya menyentuh otaknya saja atau tidak bisa kita hanya menyentuh hatinya saja. Kenapa? Karena dia satu paket gitu. Murid itu satu paket gitu. Maka aktivasi pembelajaran harus bisa
mengoptimalkan atau mengolah pikir mereka, mengolah hati mereka, mengolah rasa mereka, dan juga olahraga. Seperti itu, agar perkembangan anak bisa berkembang dengan baik. Apa sih yang ingin dicapai dari sini? Student well-being atau kesejahteraan murid, seperti itu. Hmm, Kesejahteraan di sini artinya mereka memiliki rasa aman, nyaman, dan gembira gitu ya, dan menyenangkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian juga dia tidak merasa terintimidasi, tapi juga dia di sini kata kuncinya adalah regulasi diri yang kuat. Bagaimana untuk mencapai regulasi diri yang kuat, guru harus menumbuhkan kesadarannya, harus memberikan makna dalam pembelajaran, dan juga ada rasa gembira di dalam proses pembelajaran. Itu jadi di sini eh, pembelajaran mendalam itu apa? Dia adalah pendekatan yang ingin mengantarkan anak untuk mencapai kesejahteraan dirinya dalam proses belajar agar berdampak pada kehidupan nyata begitu. Menggunakan tiga prinsip agar optimalisasi seluruh potensi bakat yang ada di dalam dirinya seperti itu ya. Jadi em, itu adalah makna dari pembelajaran mendalam yang tentunya ini saya yakin Ibu dan Bapak juga sudah banyak mendengar, banyak membaca, bahkan mungkin sudah memahami hal ini, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat begitu ya dalam penerapan pembelajaran mendalam, ke depan pembelajaran mendalam saya ringkas menjadi PM, begitu ya. Dalam penerapan PM, begitu Ibu dan Bapak, memuliakan artinya semua pihak terlibat saling menghargai dan menghormati. Apa yang dipertimbangkan ya minat, bakat, potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita lihat bagannya ini akan seperti ini, bahwa di dalam pembelajaran mendalam itu kita lakukan dengan prinsip berkesadaran bermakna menggembirakan untuk apa? Untuk mengolah eh, anak secara utuh atau holistik atau terpadu begitu ya, dan mewujudkan dimensi profil lulusan begitu ya. 8 dimensi profil lulusan atau graduate profile Ibu dan Bapak. Kemarin kita punya graduate profile yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, em, mengapa kata pelajar Pancasilanya dihilangkan? Bukan artinya kita menghilangkan juga nilai Pancasilanya, tidak. Tapi secara umum di seluruh dunia, profil lulusan itu disebutnya adalah ya graduate profile atau dimensi profil lulusan seperti itu. Khawatirnya ketika kita selama ini kita bias, kita tidak paham bahwa dimensi profil lulusan itu adalah graduate profile atau profil lulusan. Tapi sebetulnya nilai yang terkandungnya itu sama. Benar-benar sama begitu. Hanya memang ada beberapa part yang memang diperluas. Misalnya contoh gotong royong. Gotong royong kita apa namanya kita kembangkan begitu ya menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi kolaborasi dan juga komunikasi seperti itu. Begitupun kebinekaan global itu kita sekarang juga kembangkan ke dalam dimensi kewargaan seperti itu. Ditambah satu isu yang memang ini ingin kita em, genapkan begitu ya, kita perbaiki atau kita bentuk kata kita seperti itu, Ibu dan Bapak. Apa itu? Itu adalah kesehatan. Betapa kesehatan itu sangat penting. Bukan hanya berbicara tentang fisik kalau berbicara tentang kesehatan, tetapi ada mental health juga gitu. Jadi tadi olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga ini utuh seperti itu. Sehingga ke depan kalau anak memiliki regulasi diri yang tinggi, kalau anak tahu kebutuhannya seperti apa, kalau anak ketika bertemu dengan tantangan mereka tidak menolak, tidak denial begitu ya, maka mereka akan mendapat sebuah resiliensi atau ketahanan diri yang kuat. Seperti itu. Harapannya agar apa? Agar anak-anak Indonesia tidak menjadi generasi yang rapuh, generasi yang mudah menyerahkan diri sendiri atau sebaliknya, menyalahkan orang lain. Mereka menjadi generasi yang bisa mencari solusi dalam setiap permasalahan yang mereka temui dalam kehidupan nyata. Nah, jadi esensinya adalah mereka memiliki resiliensi, regulasi diri yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan apapun yang ada di sekitar. Sehingga apa yang dibelajarkan di dalam proses pembelajaran harusnya itu berdampak ke dalam kehidupan nyata. Nah, bagaimana agar berdampak? Kita punya upaya yang bisa kita lakukan yaitu adalah dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kurang lebih seperti itu. Baik, kalau berbicara tentang prinsip di dalam pembelajaran mendalam atau dalam PM, ini ada prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan seperti itu. Apa sih gitu yang bisa kita tekankan dalam
berkesadaran, bermakna dan gembirakan sehingga prinsip ini nantinya bukan berpengaruh terhadap eksplisit di dalam dokumen perencanaan pembelajaran atau dalam RPP atau modul ajar, tetapi memang terinternalisasi dalam proses yang dihantarkan oleh guru di dalam proses pembelajaran seperti itu. Artinya, ketika kita merancang sebuah pembelajaran, guru harus berpikir bagaimana menumbuhkan kesadaran murid agar mereka bisa menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Artinya dia tahu permasalahan apa yang sedang dibahas, dia tahu mengapa saya harus duduk atau saya harus attend di dalam proses pembelajaran dan apa langkah lanjut yang harus saya lakukan. Seperti itu. Setelah saya menerima proses pembelajaran ini gitu. Tapi saya juga bukan hanya sebagai seorang yang memang eh, objek yang menerima, tapi saya adalah pelaku. Seperti itu. Jadi, nah, di sini yang ingin kita kuatkan ini juga saya mulai saya kaitkan dengan apa yang saya dapatkan kemarin di Australia, betapa PM itu mengantarkan anak untuk menjadi student agency. Jadi kalau kemarin kita berbicara guru harus menjadi agent of change gitu. Ternyata dampak agent of change dari guru bukan hanya pada keputusan diambil oleh guru tersebut, tetapi bagaimana guru bisa menjadikan murid sebagai student agency. Gitu. Mereka adalah aktornya, mereka adalah pelakunya gitu. Pelaku yang memang akan berdampak langsung terhadap apa yang sudah mereka alami gitu dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi mau menjadi seperti itu tentunya harus ditumbuhkan kesadarannya. Kemudian juga tidak mungkin anak menjadi student agency kalau mereka tidak mendapatkan makna yang dalam pembelajaran. Jadi maunya nanti ketika anak pulang sekolah pas ditanya sama orang tua atau siapapun juga, apa yang kamu pelajari tadi di sekolah, mereka bukan hanya sekadar menyebutkan nama mata pelajaran. Saya tadi belajar bahasa Indonesia, saya tadi belajar Pancasila, saya tadi belajar PJOK, dan seterusnya. Bukan itu. Tapi apa the real message? Apa hal penting yang harus mereka terapkan di dalam proses pembelajaran? Ternyata tadi saya belajar tentang sistem pencernaan. Ternyata manusia itu hebat, Tuhan itu luar biasa memberikan sebuah sistem yang tidak berhenti berproses. Berarti saya harus menjaga sistem pencernaan saya. Kalau begitu dampaknya adalah satu, saya tidak boleh membiarkan perut saya kosong. Dua, saya harus memilih makanan sesuai dengan gizi seimbang yang tubuh saya butuhkan dan seterusnya. Dan juga nanti ketika mereka memiliki satu kesulitan di dalam proses pembelajaran, bukan guru yang repot untuk mencari murid, tapi murid yang akan datang, sepertinya saya perlu penguatan dalam hal apa. Nah, ini prinsip ini perlu diselami, diinternalisasi oleh guru, sehingga akhirnya proses pembelajaran itu bukan sebuah rutinitas, tapi proses belajar itu adalah kebutuhan. Begitu. Dan um, tentunya juga disampaikan kepada murid dengan menggembirakan. Kalau kita berbicara tentang menggembirakan, saya sendiri sempat dulu berpikir bahwa gembira itu adalah hahaha. Bahwa saya tersenyum, saya ketawa, saya bebas, saya riang. Tapi ternyata seiring dengan waktu kita juga menyadari Ibu dan Bapak bahwa gembira itu tidak sesimpel mulut kita yang tersenyum lebar atau tawa riang yang kita keluarkan. Gembira itu artinya saya merasa puas dengan kondisi di mana harapan saya itu tercapai. Nah, di dalam proses pembelajaran itu sendiri, tercapainya harapan itu adalah goals dalam pembelajaran. Apa learning outcome? Apa learning goals? Atau misalnya mau kita lebih krusialkan dan lebih luaskan, berarti apa graduate profile yang ingin kita capai dari anak? Which is artinya kalau saya ingin punya murid yang jago kolaborasi, saya harus bisa menerjemahkan tolok ukur anak yang jago kolaborasi itu seperti apa. Kemudian apa bukti mereka mencapai itu. Kemudian terlihat atau tidak. Diakui oleh tidak. Nah, berarti kalau saya ingin murid saya juga gembira di dalam proses pembelajaran, maka hal pertama yang harus saya lakukan adalah menyadarkan anak apa yang ingin kamu capai di dalam pembelajaran pada saat itu.
Itu skup yang sangat sederhananya gitu. Dalam setiap hari, guru harus mampu menyadarkan apa kriteria keberhasilan yang harus dikuasai oleh anak. Seperti itu. Nah, hal ini saya pribadi mengubah mengubah pola pikir saya. Kalau yang sebelumnya saya berpikir bahwa menyampaikan tujuan pembelajaran itu ya cukup dengan anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memahami isi bacaan. Setelah memahami isi bacaan, kamu harus bisa menjelaskan apa itu informasi. Cukup sampai di situ. Ternyata tidak. Karena ternyata menumbuhkan kesadaran itu kita benar-benar harus menyentuh mengolah pikir anak. Kenapa kita harus bisa paham isi bacaan? Ya Mengapa pokoknya asal warnanya bagus, nggak apa namanya mengapa garis kita harus bisa menjelaskan apa itu isi bacaan gitu. Nah, ini sampai why-nya. Jadi mendalam itu artinya mereka mengetahui, menyadari apa yang harus saya pelajari, apa dampak terhadap hal yang saya pelajari, apa eksistensi saya di dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, jadi tiga prinsip ini tidak bisa lepas gitu dan ini bukan juga prinsip yang memang nantinya itu adalah merupakan sebuah tahapan. Artinya dalam setiap setiap pertemuan itu kita harus memfokuskan ketiga-tiganya. Kita akan menghadirkan ketiga-tiganya begitu ya. Tapi kita juga bisa memilih kira-kira dalam pertemuan pertama misalnya dalam sebuah pencapaian tujuan pembelajaran apa fokus yang ingin saya kuatkan dari dalam pembelajaran seperti itu. Tapi kita tidak kehilangan prinsip ini setiap kita mengajar seperti itu. Nah, ini kalau kita turunkan kembali begitu, ini ada karakteristik begitu ya yang bisa kita lihat dari prinsip tadi. Berkesadaran ini sekurang-kurangnya begitu ya. Ini karakteristik yang tentunya sangat bisa dikembangkan oleh guru. Bagaimana cara saya agar saya bisa memberikan peserta didik kenyamanan dalam proses pembelajaran? Bagaimana saya bisa menarik fokus, konsentrasi, dan perhatian? Misal, saya memilih sebuah ice breaking. Saya sempat terkecoh, saya berpikir bahwa ice breaking itu adalah bagian dari prinsip menggembirakan. Karena biasanya dari ice breaking itu anak tersenyum, anak tertawa gitu. Tapi ternyata saya salah. Ice breaking diberikan kepada anak apabila mereka memang butuh untuk kita tarik fokus konsentrasinya atau perhatiannya. Jadi bukan selalu always tiap saat ada ice breaking. Kalau anaknya memang sudah konsentrasi, nggak perlu kita konsentrasikan lagi. Kita boleh langsung belajar lanjut gitu terhadap tahapan apa yang harus kita lakukan dalam sebuah proses pembelajaran. Tapi ketika anak memang butuh kita attract gitu ya, butuh kita tarik konsentrasinya, kita berikan ice breaking seperti itu. Kemudian ternyata ice breaking juga bisa menjadi hook gitu ya Ibu dan Bapak, pengait gitu, pengait terhadap materi atau bukan materi. Kemampuan apa yang harus mereka kuasai di dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Artinya guru harus pandai ketika dia memilih ice breaking atau brain games gitu, itu betul-betul relate dengan tujuan pembelajaran yang dicapai seperti itu. Tujuannya agar apa? Maaf, agar murid memiliki kesadaran terhadap proses berpikir, memiliki keterbukaan terhadap perspektif baru, begitu ya. Kemudian juga memiliki keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, ini adalah karakteristik dari berkesadaran. Jadi caranya seperti apa? Silakan. Ibu dan Bapak guru tentunya punya 1.000 cara bahkan lebih begitu ya untuk mencapai itu. Tapi harapannya karakteristik dari prinsip berkesadaran itu seperti ini. Bagaimana dengan bermakna? Bermakna sendiri di sini adalah memberikan relevansi antara apa yang dia pelajari dengan situasi nyata, gitu ya. Kalau di sini berarti kita bilangnya bisa kontekstual, begitu ya. Kemudian juga terkait dengan pengalaman belajar dia sebelumnya. Kemudian juga siswa harus menyadari apa manfaat dari pembelajaran itu terhadap dampak kehidupan nyatanya gitu ya, terhadap konteks baru yang harus mereka kuasai begitu. Dan juga bahwa apa yang dipelajari di sekolah itu bukan bukan materi semata, tapi erat sekali, tapi dekat sekali dengan kebutuhan saya dalam kehidupan seperti itu. Sehingga akhirnya mereka bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti itu.
Kemudian juga, nah ini yang tadi saya bilang menggembirakan itu tercapainya, kalau saya langsung ya bold, tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. Jadi kalau kita mau nggak mau, kalau saya ingin anak saya puas di dalam pembelajaran, anak saya harus tahu dulu apa learning outcomes yang ingin dia capai di dalam proses pembelajaran. Atau kalau lebih luas lagi, apa learning goals yang harus saya tuju di dalam satu rangkaian pembelajaran seperti itu. Dan berarti pembelajaran itu bukan hanya hari ini, tapi ini akan sangat berkaitan dengan yang kemarin dan juga yang akan saya lalui seperti itu. Nah, ini di bold saya juga ambil ini dari Nasmik, Ibu dan Bapak, bahwa ini penerapan prinsip pembelajaran mendalam ini boleh terjadi secara terpisah ataupun simultan gitu ya, dan tidak harus berurutan. Ketika pun kita misalnya dalam satu proses pembelajaran saya menguatkan prinsip berkesadaran, itu bukan artinya pembelajaran yang dilakukan tanpa makna dan menggembirakan ya, tapi ada stressing khusus gitu yang ingin saya kuatkan. Misalnya dalam pertemuan pertama saya tahu nih dalam satu tujuan pembelajaran ini kriteria keberhasilannya apa saja. Oh, ternyata ada 4 kriteria keberhasilan. Misal contoh, saya ingin memberikan anak, membantu mereka untuk mencapai misalnya IPAS itu mencapai memahami siklus air dan keterkaitannya dengan ketersediaan air bersih. Berarti apa sih dampaknya kalau anak sudah paham siklus air, sudah paham bahwa siklus air itu berdampak terhadap ketersediaan air bersih? Goalsnya apa? Oh, goalsnya saya ingin anak mengubah pola hidupnya, bagaimana agar bisa mengarahkan dia untuk menjaga kesediaan air bersih. Misalnya endingnya itu. Berarti saya harus memikirkan scope dan sequence untuk mencapai anak yang mampu menerapkan pola peduli lingkungan untuk menjaga ketersediaan air itu apa aja? Oh, berarti yang pertama saya mundur misalnya. Kalau gitu, sebelum anak bisa menerapkan misalnya ya pola hidup yang menjaga ketersediaan air, misalnya apa? Tidak menutup jalan dengan semen, misalnya, atau apa menanam pohon, paling sederhana mungkin ya, menanam pohon gitu. Itu apa dulu yang harus mereka kuasai? Oh, dia harus tahu kaitannya bahwa air itu Pernah mas dampak empat dari puluh salah berdampak juga dari kota. siklus air, merupakan dampak dari siklus air, ketersediaan itu. Berarti anak harus tahu urutan siklus air. Berarti sebelum anak tahu tahapan dalam siklus air, dia harus tahu bahwa wujud air itu bisa berubah. Oh, berarti saya harus masuk juga dari bagaimana memberikan pengalaman kepada anak agar mereka bisa memahami bahwa wujud benda itu bisa berubah. Oh, keperubahan wujud benda. Misalnya, dari situ, oh sekurang-kurangnya saya punya 4 kriteria misalnya untuk membuktikan bahwa murid saya memahami siklus air dan keterkaitannya dengan kesediaan air bersih. Saya merenung. Berarti kalau begitu di awal saya harus memberikan pengalaman belajar dulu, pemahaman kepada anak. Misalnya saya ingin memberikan pengalaman belajar memahami kepada anak agar mereka bisa eh, mengetahui apa saja perubahan wujud benda. Misalnya seperti itu. Oh, dalam dalam pertemuan pertama stressing saya adalah berkesadaran. Meskipun stressing saya berkesadaran, bukan artinya dalam proses pembelajaran itu tidak bermakna atau tidak menggembirakan begitu. Tapi ini bisa kita kuatkan pada prinsip pembelajaran mana yang ingin kita kuatkan gitu dalam satu pertemuan gitu. Dan ketika kita sudah berbicara tentang satu pembelajaran utuh, kalau tadi saya punya 4 kriteria kesuksesan yang harus dicapai oleh anak, saya berpikir kembali sampai ke sana, saya butuh 8 pertemuan misalnya, maka dalam 8 pertemuan ketiga prinsip ini harus kita internalisasikan di dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke, nah ini pengalaman belajar begitu ya. Bagaimana nanti di dalam ada PM gitu ya, ada pengalaman belajar yang ingin kita berikan kepada anak gitu ya, agar mereka bisa aktivasi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Seperti itu begitu ya. Kita juga menyadari bahwa anak itu memiliki akal, begitu memiliki pemikiran yang tentunya kemampuan kognitif ini perlu diasah begitu ya, agar mereka bisa menjadi problem solver, agar mereka mencapai kemampuan bernalar kritis, dan seterusnya seperti itu. Begitupun dengan hati, bagaimana anak dalam proses belajar bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga mereka memiliki kepekaan hati mereka, kepekaan batin, bagaimana saya bersikap, bagaimana saya berempatik gitu kan ya. Ini terkait juga dengan olah rasa begitu ya. Ada estetika, empatik, dan kehubungan antar manusia. Kalau olah hati mungkin dengan dirinya sendiri. Saya tahu ternyata ada masalah. Saya tahu orang lain di sekitar saya itu
Tidak semuanya bahagia. Saya tahu mereka punya masalah. Peran saya ada di mana. Nah, ini perlu juga kita tumbuhkan gitu ya. Dan juga dalam proses-proses pembelajaran, bagaimana kita bisa memberikan ruang gerak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kalau saya tahu saya ngajar di SD, SD itu anaknya TDC kalau bahasa Sundanya gitu ya, nggak mau diem gitu ya, TDC cicing gitu ya. Maka saya harus menyadari begitu. Dalam proses belajar saya nggak mungkin mengharapkan anak yang duduk rapi seperti ini gitu. Tapi bagaimana saya memberikan menstimulus anak untuk aktivasi ruang gerak mereka dalam kegiatan pembelajaran. Apakah saya memilih strategi yang mengharuskan mereka untuk berdiri beberapa kali dari tempat duduknya untuk berkeliling mencari informasi dan seterusnya. Seperti itu, bukan hanya senam atau apa namanya melakukan gerakan-gerakan yang memang butuh ruang gerak yang luas, tapi itu kita pertimbangkan gitu, karena kita berpikir bahwa ruang gerak anak itu, apalagi pendidikan dasar SD SMP begitu ya, itu masih aktivasi tubuhnya itu motoriknya itu sangat butuh untuk difasilitasi seperti itu gitu ya. Tapi bagaimana juga dari gerak tersebut bisa membentuk karakter, kalau saya bilangnya anti gerakan anti mager gitu ya, karena ya nggak enak sih kalau saya ngacanya ke diri saya sendiri. Kalau saya hari Minggu misalnya di rumah itu saya udah paling enak rebahan di kasur sambil megang handphone begitu. Em, dengan dalih dari Senin sampai Sabtu saya bekerja atau Senin sampai Jumat saya bekerja. Tapi permasalahannya adalah apakah dalam pekerjaan Senin sampai Jumat aktivasi gerak saya juga maksimal? Itu kan belum tentu. Ya kalau saya, oh kita orang dewasa, tubuh kita sudah tidak lagi em, apa namanya akan bertumbuh ke atas gitu ya. Paling paling biasanya itu kalau udah dalam posisi usia segini tumbuh itu ke kanan gitu ya. Em, nah, jangan sampai nganan terus gitu karena kita udah nggak bisa ke atas, minimal kita menjaga pola pola hidup kita agar tetap sehat. Nah, kalau anak tidak seperti itu, justru anak itu memiliki ruang gerak yang tinggi karena memang mereka masih dalam masa pertumbuhan. Itu dari kebutuhan fisiknya. Begitu itu juga harus kita pertimbangkan seperti itu. Oke, nah ini tadi begitu ya, olah hati, olah pikir, olah rasa, olahraga itu untuk mengakomodir itu gitu ya. Nah, bisa juga diberikan oleh guru dalam pengalaman belajar seperti itu. Pengalaman belajar di dalam PM yang kita kenalkan itu ada tiga gitu ya. Ada memahami, ada mengaplikasi, dan juga ada merefleksi seperti itu ya. Nah, eh, saya minta waktu sebentar ya. Oke, nah Ibu dan Bapak mohon maaf ya terdistrak kayak tadi ada Aryo kencang banget. Oke, nah dalam proses pembelajarannya Ibu dan Bapak PM ini begitu ya, harapannya adalah bagaimana guru itu bisa memberikan pengalaman belajar kepada murid. Untuk apa yang tadi dengan prinsip-prinsip PM yang ingin diterapkan itu dilalui dalam proses pengalaman belajar. Pengalaman belajar memahami, pengalaman belajar mengaplikasi, pengalaman belajar merefleksi. Yang ini Ibu dan Bapak ini bukan kompetensi, tapi pengalaman belajar. Kalau kompetensi yang ingin dicapai itu tetap ketujuan pembelajaran. Tapi nanti guru tuh tahu gitu. Kalau dia mau berubah. Karena gini, tolak ukur murid belajarnya berhasil itu kalau katanya Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Kalau berubah perilaku berarti metakognisi mereka sudah harus tersentuh. Seperti itu. Tapi mereka tidak akan berubah kalau dia tidak tahu manfaatnya apa. Artinya begini, sebelum dia berubah, dia melakukan dulu hal yang bisa membuktikan bahwa hal tersebut memang saya butuhkan. Sebelum mereka bisa melakukan, mereka harus paham dulu. Gitu. Jadi di sini ada tiga pengalaman belajar, begitu ya. Ada pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di dalam pengalaman belajar memahami, fokus guru itu adalah untuk mengkonstruksi pengetahuan murid. Agar mereka bisa paham bukan surface. Kayak misalnya gini,
Kalau ini sederhananya gitu ya, dianalogikan ketika saya mau mendalam gitu, saya mau mendalam, saya tahu tuh, saya nggak akan mungkin mencapai dasar danau atau mencapai dasar laut kalau saya tidak berani terjun ke permukaan air. Seperti itu. Nah, berarti saya tahu apa saja yang ada di dalam permukaan itu agar saya bisa internalisasi sampai bagian yang paling dalam seperti itu. Nah, artinya ada pemahaman yang perlu dikonstruk di dalam proses pembelajaran gitu ya. Um, Kalau saya kaitkan lagi dengan teori penerapan ilmu pengetahuan, anak itu akan memahami sesuatu atau bisa melakukan sesuatu diawali dengan fakta-fakta yang ada di sekitar. Jadi ada pengetahuan faktual yang perlu dibentuk, yang perlu dikuasai oleh murid yang pernah. Bagaimana cara penguasaannya itu melalui pengalaman, gitu. Melalui pengalaman belajar memahami. Jadi bagaimana nanti kita mengarahkan anak-anak agar mereka itu mendapatkan satu konsep tentang suatu pengetahuan begitu ya, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di sekitar atau fenomena-fenomena yang mereka pahami seperti itu. Baru kalau misalnya mereka sudah menemukan pengetahuan faktual, maka itu akan membentuk pengetahuan konseptual mereka, gitu kan? Ya, ini sama gitu ya, kurang lebihnya sama. Kemudian juga kalau dia sudah memiliki konsep, maka dia bisa melakukan apa namanya menerapkan gitu, menerapkan atau melakukan hal yang memang di sini diaplikasikan pengetahuannya, tapi di sini kalau kita mau mengaplikasikan, saya dapat satu satu penerapan konsep gitu bahwa ternyata manusia itu memiliki sistem pencernaan. Oh, ternyata sistem pencernaan itu dari mulut sampai dengan anus misalnya begitu. Oh, ternyata dari mulut ke anus itu nggak ngeglosor gitu aja. Ternyata ada alat-alat atau organ pencernaan lainnya yang mendukung. Ada gigi, ada lidah, ada kerongkongan. Ya. Saya tahu ada gerakan peristaltik bukan untuk dihafal oleh anak. Saya tahu ada di lambung itu ada enzim tiga getah enzim yang saya pahami. Berarti bukan hanya anak tahu apa itu manfaat HCl, apa itu renin, apa itu pepsin, tapi apa dampak dari adanya enzim tersebut ke dalam tubuh saya. Begitu kan? Gitu ya. Kalau saya sudah paham konsep itu, maka nanti saya akan mengaplikasikan. Oh, I see. Saya tahu di dalam lambung saya ada HCl. Asam ini bermanfaat untuk membunuh kuman. Dan dia bersifat mengikis. Bayangkan kalau lambung saya nggak ada makanannya atau kosong. Maka yang terkikis apa? Karena getahnya terus diproduksi. Bisa jadi dinding lambung kita yang terkikis. Pantesan kalau saya perutnya kosong, perut saya suka perih. Jadinya mual, saya pingin muntah. Saya nggak mau kayak gitu. Berarti apa dampak yang harus saya lakukan? Oh, berarti kalau gitu saya mulai mengatur pola makan saya. Saya makan secara teratur, tidak terlalu banyak tetapi sering. Misalnya, itu berdampak terhadap perubahan apa yang dia lakukan. Nah, itu aplikasi memilih model pola makan teratur itu adalah bagian dari aplikasi karena dia sudah melakukan apa ya perubahan perubahan pola pikir begitu dari apa yang dia pahami dia kaitkan dengan dirinya sendiri. Berarti ada scaffolding gitu ya naik dari satu kemampuan bukan cuma paham kalau surface ibu dan bapak kalau kita ngajar surface di dalam sistem pencernaan misalnya cukup anak tahu apa saja mekanisme dalam sistem pencernaan dampaknya gimana nanti. Nah, kalau di dalam PM kita nggak mau seperti itu. Jadi anak yang baik di dalam melakukan pembelajaran sistem pencernaan itu bukan anak yang bisa menjawab apa saja urutan sistem pencernaan atau apa saja manfaat dari enzim karena mereka bukan dokter. Tapi sesederhana perubahan apa yang harus kamu lakukan setelah kamu tahu ada mekanisme yang tidak pernah terhenti di dalam tubuh kamu dalam mencerna makanan. Maka apa dampak terhadap saya? Oh, berarti saya akan mikir nih kalau pagi-pagi saya perut saya kosong, kemarinnya saya juga nggak banyak makan, saya pagi ini saya bakalan mikir, saya nggak akan jajan seblak level 12 gitu. Kenapa? Karena tubuh saya pasti akan memberikan reaksi. Nah, itu merefleksi sudah masuk di situ. Bahwa kalau pada tahap refleksi itu ada regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses pembelajaran ini secara mandiri gitu. Jadi berdampak. Nah, harapannya pengalaman belajar ini yang bisa diantarkan kepada murid gitu. Sehingga mereka apa yang mereka mereka dapat itu tuh erat dengan kehidupan saya. Jadi ketika mereka selalu kalau apa yang saya alami di sekolah itu bermanfaat gitu dalam
kehidupan saya. Itu harapannya ke arah situ dari 3 pengalaman belajar ini. Kalau kita lihat keterkaitannya dengan kerangka kerja PM, nah Ibu dan Bapak ini pembelajaran mendalam begitu ya. Nah ini adalah 8 dimensi profil lulusan. DPL ya, delapan profil lulusan. Keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan, keluargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan bernawar kritis. Yang ini bukan diubah tapi dikembangkan dari profil pelajar Pancasila begitu ya. Dasarnya tetap kepada Pancasila seperti itu. Nah, untuk mewujudkan 8 profil lulusan ini, maka guru diharapkan untuk memberikan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan dengan prinsip bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Melalui apa? Melalui pengalaman, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, mau memberikan ini, Ibu dan Bapak, ada kerangka PM yang tidak bisa kita abaikan. Apa saja? Praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital dan juga kemitraan pembelajaran seperti itu ya. Oke. Kalau kita cek lagi berarti kalau kita mau seperti itu ini adalah transformasi yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Sebetulnya ini bukan saat ini saja. Ini sudah sejak lama begitu ya. Bagaimana bahwa peran guru di sini dia harus bisa jadi aktivator, kolaborator dan pengembang budaya belajar. Aktivator artinya di sini semuanya juga guru adalah fasilitator seperti itu. Tapi ketika dia menjadi fasilitator aktivator, saya harus bisa mengaktifkan murid saya dalam belajar. Kalau di sini kata kuncinya adalah menstimulasi murid untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan. Lagi-lagi kriteria kesuksesan itu disebut Ibu dan Bapak. Jadi mungkin begini, kurang lebihnya. Sadarkan anak kalau saya mau tujuan pembelajarannya apa. Oh, saya tujuan pembelajarannya ingin apa ya? eh Misalnya, kalau yang tadi mengamalkan nilai-nilai Pancasila, misalnya seperti itu. Nah, kalau saya tujuan pembelajarannya mengamalkan nilai Pancasila, harus tahu dia apa sih ciri kalau saya sudah bisa mengamalkan Pancasila. Nah, ciri mengamalkan nilai Pancasila itulah yang disebut dengan kriteria kesuksesan. Seperti itu. Kalau kemarin mungkin, tapi saya yakin kita juga dari kemarin kita juga berikan kepada anak atau sederhana seperti ini. Anak-anak hari ini kita belajar membaca puisi ya. Dalam membaca puisi ini menurut kamu apa saja sih ciri orang yang sudah bisa membaca puisi? Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita ngajakin anak untuk jago bikin indikator terhadap kesuksesan dari sebuah tujuan pembelajaran. Nah, gitu. Berarti nanti, oh saya tahu Bu, kalau baca puisi berarti saya harus em, melafalkan dengan jelas. Oke, kalau melafalkan dengan jelas berarti artikulasi dalam pembacaan itu harus jelas. Oke, berarti gimana caranya biar kamu bisa melafalkan dengan jelas? Itu yang akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga harus tahu misalnya intonasi, karena ternyata baca puisi itu nggak bisa baca biasa. Ada intonasi untuk menguatkan, karena puisi itu harus kita sampaikan. Tujuan membaca puisi adalah menyampaikan pesan, misalnya. Oke, bagaimana cara kamu untuk memahami tinggi rendah nada suara kamu dalam pembacaan puisi? Nah, itu aware. Kita awarekan anak gitu. Kita juga memberikan kesadaran kepada anak gitu gitu. Jadi kalau anak sudah tahu apa tujuan pembelajarannya, dia juga sudah sadar apa ciri kalau saya mencapai tujuan pembelajaran, pastinya kita dan anak terlibat secara aktif untuk mencari strategi yang tepat. Di dalam pencapaian itu, di dalam prosesnya, guru tidak luput dengan memberikan umpan balik. Seperti itu. Agar apa ya? Agar anak bisa upgrading kemampuannya. Contoh, nah coba kita belajar membaca puisi di kelas. Apa yang coba kamu baca dari pojok sana. Teman-teman yang lain ingat, salah satu kriteria keberhasilan di dalam membaca puisi itu harus pelafalannya harus jelas. Minimal sekarang jelas tidak pelafalan, oke, satu dari volume, dua dari kejelasan suara gitu. Nah, oke, yuk kamu coba baca di situ. Coba kedengeran atau enggak. Nanti atau gitu, Bu, iya Bu, terdengar, tapi kan ini di kelas. Tapi kan nanti kita baca puisinya di lapangan, Bu. Berarti gimana dong? Boleh nggak Bu kita latihan ke ke lapangan? Oke, itu maunya. Anak sudah bisa menilai kemampuan dirinya sendiri dan mencari tahu upaya apa yang harus saya lakukan untuk perbaikan itu.
Nah, berbicara tentang learning outcomes ini, Ibu dan Bapak, kemarin hampir di semua sekolah gitu ya, hampir semua sekolah yang kami kunjungi, begitu masuk ke sekolah itu banyak sekali apa namanya pamflet gitu ya, tempelan-tempelan itu cuma sekedar begini nanyanya, sudah sampai mana learning outcomes yang kamu capai? Itu pindah ke sini ada lagi. Bagaimana cara kamu mencapai learning outcomes? Nah, jalan ke sini ada lagi. Apa yang harus kamu perbaiki agar kamu bisa mencapai learning outcomes? Itu berkali-kali dan itu bukan cuman slogan. Di dalam proses pembelajaran itu pun memang sangat lebih dari 10 kali dimention oleh guru agar mereka anaknya paham. Even mereka ada di tingkat rendah gitu ya. Kelas satu gitu, kelas TK ataupun juga sampai tingkat lanjutan seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita bisa menjadi kolaborator, begitu. Jadi guru bisa membangun kolaborasi inquiry dengan murid, lintas murid, lintas guru dengan orang tua, dengan masyarakat, Dudika dan seterusnya. Jadi kemitraan pembelajaran ini Ibu dan Bapak kita juga nggak melihat dulu yang terlalu jauh. Oh kalau saya mau ngajarin anak tentang siklus air saya harus kerjasama dengan BMKG. Iya tidak dulu ke situ. Tapi apakah ada di dalam lingkungan belajar kita, di dalam sekolah kita yang bisa kita jadikan mitra? Misalnya orang tua, bagaimana perubahan pola sikap mereka, oh anak mau mengamalkan nilai Pancasila, goalsnya itu adalah perubahan diri. Maka untuk melihat perubahan diri sampai ke konsisten itu lama. Saya butuh lebih dari 3 bulan dong jelas. Oh saya mau kasih anak mereka membuat jurnal harian. Perubahan sikap, perubahan perilaku. Tentu kita perlu bekerja sama dengan orang tua dan seterusnya gitu. Tapi ya apabila memang kita memerlukan kerjasama lebih luas dengan pihak luar itu juga diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian di sini juga guru harus mampu menjadi pengembang budaya belajar, begitu ya. Nah ini saya juga highlight risk taking. Kalau guru mau menjadi seorang pengembang budaya belajar, maka dia harus mau mengambil risiko. Risiko apa? Yang paling dekat dengan guru adalah risiko saya berbeda dari teman saya dalam mengajar. Risiko saya mungkin ketika saya berbeda, saya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari teman. Bisa jadi saya ditanya, ngapain sih kamu ngajar kayak gitu? Kok dasarnya beda? Kok beda banget sama yang kemarin? Nah, dia harus sudah berani. Dan yang paling penting adalah saya punya pemikiran bahwa saya mau murid saya luar biasa. Tidak mungkin saya menghasilkan murid yang luar biasa kalau saya mengajarnya biasa-biasa saja. Maka saya pun mengajar harus luar biasa. Saya sesuaikan dengan kebutuhan murid saya. Saya sesuaikan dengan kondisi saya. Saya tahu, saya pingin ngajakin anak aware tentang dampak dari buang sampah sembarangan. Tapi misalnya saya punya daerah tuh ada bank sampah di sebuah daerah yang itu menurut saya bisa menemukan kesadaran. Tapi saya juga paham, belum tentu orang tua itu memberikan izin kalau saya harus bawa anaknya ke tempat pembuangan sampah dan seterusnya. Tapi guru tahu, karena ini penting, saya akan tetap mengambil ini dengan cara seperti apa. Nah, itu risk taking gitu. Jadi dia memikirkan ketika dia memilih sebuah praktik pedagogik yang akan dipraktikkan di dalam proses pembelajaran, ada banyak hal yang dia pikirkan atau dia pertimbangkan. Yang paling penting adalah apapun itu, saya tidak takut untuk berinovasi. Saya tidak takut untuk melibatkan anak saya dalam mengembangkan pengalaman belajarnya. Saya ingin anak saya memiliki pemahaman secara mendalam, seperti itu. Itu adalah peran guru di dalam PM, seperti itu. Kemudian, nah ini di kerangka PM-nya sendiri, kita ingin menguatkan bagaimana 4 hal ini bisa muncul di dalam proses pembelajaran, seperti itu. Praktik pedagogik berarti saya sudah tahu, saya mapan dengan pertimbangan mengapa saya memilih satu strategi, model apa yang saya lakukan. Nah, di dalam PM sendiri di sini ini multi metode, multi approach juga gitu ya. Jadi bahkan saya bisa berpikir bahwa di dalam proses pembelajaran saya lintas disiplin ilmu. Saya kerjasama dengan mata pelajaran lain, guru mata pelajaran lain, karena saya yakin ini tujuannya bersinggungan loh. Kayaknya bisa deh kita kolaborasi untuk menghasilkan sebuah proses pembelajaran yang lebih bermakna. Lebih panjang buat anak, tapi lebih mendalam. Bisa seperti itu. Atau kalau saya adalah guru kelas, saya tahu pemetaan tujuan pembelajaran agak mirip, saya gabungkan. Contoh, misalnya, saya pingin anak saya jago main drama di bahasa Indonesia. Tapi saya juga pingin anak saya bisa melestarikan kebudayaan di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila.
Kenapa tidak saya gabungkan? Saya akan memberikan pengalaman belajar agar anak bisa bermain drama dalam hal untuk memberi contoh bagaimana proses mereka melestarikan keragaman budaya begitu ya. Itu bukan tidak mungkin begitu. Jadi ada lintas disiplin ilmu, ada juga proyek-proyek lain yang bisa saya kembangkan di dalam proses pembelajaran begitu ya. Siapa yang mau saya ajak kerjasama, bagaimana lingkungan yang akan saya bangun di dalam proses pembelajaran ini, termasuk apa kaitannya dengan dimensi profil lulusan, mana yang saya sasar, maka apa yang harus saya embedded ke dalam pembelajaran begitu, dan kira-kira pemanfaatan digital apa yang bisa saya berikan kepada anak. Oh, ada media sosial, saya bisa dong eh, mengakomodir begitu ya, mengakomodir kemampuan anak dalam berliterasi digital secara positif melalui media sosial dengan melakukan kampanye misalnya, dengan melakukan apa dan seterusnya. Seperti itu. Oke, nah kalau di dalam implementasi PM-nya sendiri ini sebetulnya tidak ada perubahan begitu ya. Ini kita mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Hanya saja memang di dalam proses perencanaan jangan lupa kita embedded kerangka PM. Begitu. Kemudian juga erat sekali dengan kolaboratif inquiry dan juga proses refleksi yang dilakukan oleh guru dalam mencari permasalahan apa, mengapa anak saya belum mencapai tujuan pembelajaran apa, what's the next that I have to do to fix it, gitu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya temukan, gitu. Kemudian embedded prinsip PM dan pengalaman belajar di dalam langkah-langkah pembelajaran begitu ya, dan bagaimana asesmen itu kita tidak hanya berfokus pada penguasaan teori tapi juga pada pemahaman konseptual, pada tahapan aplikatif dan juga tahap metakognitif gitu. Oke, nah ini gitu ya kerangka dalam melakukan perencanaan pembelajaran mendalam, dimulai dari tahap identifikasi, bagaimana guru itu mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pembelajaran dan juga menentukan profil lulusannya. Gitu ya. Tadi nyambung ya ke desain, pengalaman belajar dan asesmen. Apakah asesmennya, bagaimana asesmen di awal, bagaimana di dalam proses gitu ya, dan bagaimana sumatifnya seperti itu. Oke, artinya kalau seperti ini dalam satu dokumen perencanaan pembelajaran kita bisa lebih mendalam bahwa dalam satu dokumen baik itu RPP ataupun modul ajar, karena itu tidak ada perubahan begitu ya. Apakah dalam satu tujuan pembelajaran ini dia bisa dilalui dalam berapa pertemuan? Berarti nanti dokumen RPP-nya itu walaupun hanya satu dokumen RPP atau modul ajar mengakomodir beberapa pertemuan secara mendalam gitu. Oke, apabila dikaitkan dengan kemampuan literasi, tentunya PM ini akan sangat mendukung literasi tingkat tinggi, begitu ya. Karena di sini juga kita akan melatih anak untuk peka terhadap permasalahan. Artinya dalam proses belajar kita memberikan mereka studi kasus, kita menjadikan mereka problem solver, kita mengajak mereka untuk mengevaluasi informasi, bukan hanya menerima gitu ya. Ada analyze, ada sintesis dan seterusnya begitu ya, agar mereka juga bisa melakukan pengolahan yang lebih maksimal. Olahnya juga pakai sudah integrasi empat hal, pikir, hati, rasa, dan raga gitu. Nah, kalau kita lihat dampaknya gitu ya, dampak itu kita tidak hanya melihat dari dampak akademik saja, tetapi juga berdampak terhadap sosial gitu ya. Maunya apa sih dengan PM ini? Maunya kita punya murid yang lebih adaptif, problem solver, dan juga yakin, percaya diri dalam menyampaikan ide atau gagasan. Yang harapannya muncul originalitas ide, gagasan yang bisa dia kembangkan berdasarkan pelatihan kita kepada murid. Apa pelatihannya? Melalui proses pembelajaran mendalam seperti itu. Oke, nah kalau transformasi kurikulum dan fokus literasi ya kita masih menggunakan kurikulum nasional, gitu ya Ibu dan Bapak. Kalau kemarin Ibu dan Bapak menggunakan kurikulum Merdeka sebagai dasar proses pembelajaran, maka itu tidak berubah, begitu ya. Nah, kurikulum nasional kita sudah begitu mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih personal, kontekstual, dan mendalam. Karena mendalam juga tidak luput dari diferensiasi. Mendalam juga tidak luput dari kita mempertimbangkan kemampuan anak yang beragam. Maka scope and sequence itu sangat butuh untuk kita buat gitu ya pada anak agar mereka tahu mereka ada pada tahapan mana. Seperti itu. Jadi juga nanti literat itu meningkat kemampuannya, begitu ya, karena bisa berpikir lebih luas, kritis, dan juga problem solver. Seperti itu.
Oke, jadi akhirnya mereka juga menyadari bahwa mengapa literasi dan numerasi itu menjadi fondasi yang harus mereka kuasai dan ada di dalam SKL gitu ya. SKL itu sekarang inginnya tiga hal begitu ya, bagaimana mereka bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka bisa melakukan segala sesuatu tanpa keluar dari nilai-nilai Pancasila dan memiliki kemampuan literasi dan numerasi dasar seperti itu. Oke, nah inilah konsep implementasinya. Kalau kita ingin mengembangkan kemampuan literasi, numerasi bagian dari literasi, bukan sekedar memahami teks, tapi melatih murid untuk menghidupi teks. Artinya di dalamnya teks di sini bisa sangat menjadi stimulus bagi semua mata pelajaran agar mereka bisa berpikir kritis, berdaya secara sosial, menikmati proses belajar, sehingga mereka bisa paham, aplikatif, reflektif gitu ya, dengan tiga prinsip PM seperti itu. Oke, ini contoh gitu ya. Kalau kita mau praktik dalam literasinya, kalau kita ingin mengintegrasikan dengan prinsip bermakna, berarti materi kita kaitkan dengan konteks nyata gitu ya. Berkesadaran berarti kita juga ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga agar mereka memiliki kesadaran kritis terhadap makna, dampak, dan relevansi informasi yang mereka dapatkan. Menggembirakan berarti suasana belajar yang humanis, apresiatif, kreatif. Ternyata ini juga tanpa sadar kita juga sudah menemukan konsep saling memuliakan seperti itu ya. Nah, bagaimana contoh implementasi NPDL di Australia sendiri? Kebetulan kemarin saya berkunjungnya itu ke New South Wales gitu ya, di Sydney dan juga suburb sekitar Sydney seperti itu. Ini yang saya ambil contoh aja. Jadi ada beberapa yang memang saya dapatkan dari Departemen Education Office begitu ya, dari New South Wales Education Office, dan juga contoh praktik yang diterapkan di Auburn ya, Auburn Not School, public school seperti itu. Nah, ini saya kebetulan di kemarin saya di sekolah ini mengamati pembelajaran numerasi di kelas rendah, di kelas satu seperti itu. Jumlah siswanya ada kurang lebih 25, tidak terlalu jauh berbeda dengan di Indonesia begitu ya. 25 anak begitu. Kemudian yang dilakukan oleh gurunya ini, dia mengumpulkan dulu muridnya di depan sebelum akhirnya mereka berpindah ke kursi seperti itu ya. Nah, tapi sebelum ke arah bagaimana praktiknya, kita akan coba bahas dulu terkait dengan contoh implementasi yang PDL di Australia begitu ya. Jadi dari informasi yang didapatkan dari New South Wales Department of Education, mereka itu memiliki komitmen bahwa setiap murid itu belajar, tumbuh, dan merasa memiliki dalam sistem pembelajaran yang adil dan luar biasa, jadi inklusif begitu. Mereka juga memberikan penekanan bahwa mereka memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak suku aborigin begitu ya, dan seterusnya begitu ya. Nah, ada School Excellence Framework yang menurut saya ini menarik gitu ya, diterapkan oleh mereka. Jadi School Excellence Framework atau ECF ini memiliki tiga domain. Apa saja? Ada domain pembelajaran, ada domain pengajaran, dan ada domain kepemimpinan. Gitu. Jadi di dalam pembelajaran di sini targetnya adalah school well-being gitu ya. Students well-being. Seperti itu. Jadi bagaimana fokus pada hasil dan proses pembelajaran, tapi juga mensejahterakan murid dan menerapkan kurikulum yang berkualitas seperti itu. Sedangkan di dalam pengajaran, bagaimana mereka berfokus untuk bisa menghasilkan guru yang baik begitu ya, praktik belajar yang baik dan juga kolaborasi antar guru yang juga kuat gitu dalam pengembangan profesional. Jadi inquiry kolaboratif di sana memang sangat maksimal begitu ya. Kalau kita tanya sudah berapa tahun mereka menerapkan NPDL atau deep learning mereka bilangnya, mostly hampir kami kemarin berkunjung kurang lebih berdiskusi itu dengan 5 sekolah dan hampir semua itu melakukan bahwa praktik pembelajaran mendalam yang sudah mereka lakukan itu tidak kurang dari 10 tahun. Ada yang 20 tahun nomor, ada yang 15 tahun, 12 tahun, dan 8 tahun itu paling rendah, paling sedikit begitu. Artinya memang mereka tidak juga menyebutkan bahwa deep learning ini berhasil gitu. Enggak, karena mereka berproses, sangat berproses. Sampai akhirnya mereka berkata bahwa kami masih terus belajar di dalam deep learning ini. Tidak ada waktu yang cukup untuk membelajarkan anak secara mendalam, karena kami pun berproses. Dan hampir rata-rata di sekolah itu kurang lebih more than 10 tahun begitu.
Nah, dalam ICF sendiri, sekolah itu jadi gini, ICF itu artinya si sekolah itu mengevaluasi dirinya sendiri. Mereka ada 4 tahapan. Tahap terendahnya itu adalah working towards delivering sampai dengan excelling atau unggul. Gitu. Apa sih kalau si sekolah itu dia akan mengisi evaluasi diri sama ya kayak kita kayak kalau kita mau akreditasi kita juga ngisi evaluasi diri tapi mereka mereka memang evidence based gitu. Nah, di sini yang working towards delivering itu sekolah itu masih berupaya untuk mencapai standar minimumnya. Jadi mereka punya fokus untuk membangun sistemnya, membangun prosedurnya, praktik dasar dalam proses pembelajaran begitu. Tapi ya belum berhasil. Nah, mereka bilang, hampir semua dibilang kami mulai dari saat kami menjadi dalam tahapan working towards delivering gitu. Kemudian kalau sudah tahu, sudah paham di tahapan awal itu mereka memahami seperti apa strukturnya kurikulum ini, bagaimana tujuan pembelajaran dan seterusnya. Mereka juga implemented dengan PM gitu ya, dengan deep learningnya seperti itu. Nah, kalau mereka sudah memahami itu, maka mereka akan menjalankan begitu. Jadi tahap kedua itu adalah delivering, menjalankan, di mana mereka menunjukkan bahwa hasil evaluasi diri mereka itu sudah memenuhi ekspektasi minimum, standar minimumnya tapi belum konsisten. Bisa jadi sebagian guru sudah melakukan itu, sebagian guru lain belum. Seperti itu. Jadi mereka akan dengan sangat menyadari, dengan penuh kesadaran bilang bahwa belum semua guru saya bisa melakukan ini dengan maksimal. Atau belum semua komponen di sekolah saya bisa mendukung terjadinya proses pembelajaran yang mendalam. Misalnya seperti itu. Nanti naik grade lagi itu sustaining and growing. Maka dia sudah tumbuh gitu dan mempertahankan tapi juga harus growth gitu ya, bertumbuh begitu. Praktiknya yang kemarin itu belum diterapkan secara konsisten dan efektif gitu, tapi mereka melakukan upaya. Gimana ya caranya biar kita bisa lebih konsisten, bahkan bisa lebih meningkat, seperti itu. Sampai tahapan akhir itu excelling atau unggul. Sekolah sudah menerapkan praktik inovatif dan unggul gitu. Ini secara keseluruhan, semua ekosistem di dalam sekolah itu sudah juga mengikuti, begitu ya. Hmm, kalau dicek kemarin, mereka tuh bisa dengan yakin bilang kami adalah sekolah unggul. Tapi juga ada yang bilang ya kami menuju sekolah unggul seperti itu, gitu ya. Jadi nggak semata-mata. Dan ketika ditanya kenapa kamu bisa bilang bahwa sekolah kamu excelling, mereka bisa menunjukkan bukti-buktinya seperti itu. Nah, apa yang berbeda, apa yang unik yang saya temukan dan teman-teman temukan di sana itu adalah explicit teaching. Jadi, apa itu explicit teaching? Ternyata di Australia itu mereka menerapkan pendekatan explicit teaching yang intinya di dalam proses pembelajaran explicit teaching ini adalah bagaimana guru memberikan instruksi yang jelas, sequencing yang jelas gitu ya, dan bertahap. Jadi anak tuh tahu, saya ingat betul ketika saya ke Birong Girl gitu ya, itu ada Birong namanya sekolahnya, itu sekolah khusus perempuan. Saya kebetulan masuk ke kelas drama. Kelas drama itu muridnya cuma 8 orang. Mereka itu dikasih tahu sequence yang perlu dikuasai. Kamu hari ini harus bisa menggunakan prop dan apa dalam bermain drama atau teater seperti itu. Terus dia nanya, kamu nanti harus bikin, kamu akan ada 3 kelompok untuk mempraktikan penggunaan prop di dalam drama. Mereka bertanya, Miss, kita ini sudah masuk ke higher order thinking skill belum? Belum. Itu anak tuh bisa semerdeka itu dia tanya, ya ini adalah tahapan higher order thinking skill karena setelah kemampuan pemahaman kamu tentang prop di dalam drama dengan dramanya itu sendiri. Bagaimana kamu mengambil prop di dalam drama dan menyampaikan pesan. Dan kamu harus bisa dalam waktu singkat hanya 5 or 10 minutes, 15 minutes, ya 15 menit mereka berlatih, kemudian 5 menit mereka mempraktikkan ke dalam ke teman-teman yang lain penggunaan prop di dalam drama seperti itu. Very fast, jam mereka itu tidak lebih dari 50 menit untuk SMA gitu ya. Kemarin yang saya dapatkan di murid juga hanya sekitar 30 menit seperti itu, 30-35 menit something. Tapi di dalam waktu 50 menit itu tujuan pembelajaran tercapai. Nah, apa yang dilakukan di dalam explicit teaching ini, mereka menggunakan 3 gitu. Satu yang pertama adalah pemodelan, kemudian latihan terbimbing dan latihan mandiri.
Seperti itu. Jadi di dalam tahap pemodelan, si gurunya menunjukkan secara langsung bagaimana cara kamu untuk mencapai tujuan belajar kamu. Gitu. Kemudian nanti mereka terbimbing latihan bersama dulu, baru nanti mereka latihan mandiri. Seperti itu. Kalau saya contohkan kemarin, kayak misalnya di sini ya, gambar di awal ini. Nah, ini gurunya eh, ini ngumpulin anak gitu. Terus dia bilang, hari ini kita mau adding to numbers together. Gitu. Anak-anak hari ini kita mau apa? Nanti mereka ulang, adding to numbers together. Sampai dengan tangan dimodelkan gitu. Adding to number together. Bagaimana cara kamu adding to number together? Berarti apa yang kamu butuhkan? Tanda apa yang digunakan ketika kamu adding to numbers together? Sampai ke situ. Mereka jadi nanti menyimpulkan bahwa untuk adding to numbers together mereka butuh tanda tambah dan tanda sama dengan begitu. Mereka juga memerlukan dua bilangan yang berbeda gitu atau dua bilangan yang sama gitu. Kemudian mereka menjumlahkan. Nah, kemudian yang saya em, menarik buat saya bagaimana mereka membuat hook di dalam pembelajaran. Jadi saat kemarin itu di dalam proses pembelajaran ini dia si gurunya bermain kayak gunting batu kertas gitu ya. Apa permainan yang menggunakan tangan dengan penjumlahan itu nggak kayak gunting batu kertas tapi intinya menggunakan tangan untuk bermain apa gitu. Nah terus mereka di akhirnya itu yuk kita bermain. Ketika bermain 1 menit bermain, nah apa yang kamu gunakan? Saya menggunakan angka bla bla bla. Nah itu oke, kaitkan. Nah, hari ini kita akan melakukan itu, katanya gitu. Kita akan adding to numbers together. Maka, jadi apa permainan yang sudah mereka lakukan itu jadi hook bagaimana mereka mendekatkan si guru mendekatkan bahwa apa yang akan kita lakukan itu tidak susah loh. Ini sudah biasa loh dengan apa yang sudah biasa kamu lakukan. Seperti itu. Terus dia modeling minta satu anak buat ngocok dadu besar yang dari bantal, kemudian dihitung bersama-sama berapa nomor yang keluar dari dadu tersebut, misalnya ada angka 8, kemudian dari angka 8 tersebut disimpan, kemudian dilempar lagi, teman lain yang melempar, kemudian dia dapat juga angka lainnya, begitu. Nah, kemudian bagaimana cara menjumlahkannya? Terus mereka menyimpulkan, boleh tidak saya menyimpan bilangan yang lebih besar terlebih dahulu boleh. Kemudian, oke, bilangan yang lebih besar di kepala, sisanya ada di tangan, kemudian dihitung dan seterusnya. Kemudian mereka modeling lagi bagaimana jika angkanya kecil dengan kecil, bagaimana satu angka lebih besar, yang lainnya lebih kecil, dan seterusnya. Ketika tahap pemodelan itu sudah selesai, ditanya lagi sama guru. Jadi kamu sudah bisa belum melakukan adding numbers to numbers together? Udah bisa, bagaimana caranya? Ada yang punya cara lain atau tidak? Nah, ketika sudah seperti itu, baru si guru itu mempersilahkan murid-muridnya menuju ke mejanya masing-masing, seperti itu. Nah, di meja itu udah disiapin kayak ini, ada papan tulis mini dan juga spidol. Dan kemudian juga ada seperti ini nih, mana ya? Kalau saya lihat di, nah ini mohon maaf, saya agak, oh sorry, sorry. Di, nah ini Ibu dan Bapak, ini mereka menggunakan dadu yang berbeda-beda. Di sini Ibu dan Bapak bisa bisa lihat bilangan-bilangan di dalam dadu itu beda. Ada yang satuan, ada yang puluhan, ada yang angkanya besar, ada yang angkanya kecil. Nah, ini adalah di teknik diferensiasi yang mereka lakukan. Jadi diferensiasinya tidak menurunkan tujuannya, tetapi dari konten nominal apa number number yang didapatkan itu disesuaikan dengan kemampuan mereka. Seperti itu. Baru nanti setelah itu mereka sebanyak-banyaknya melakukan operasi hitung penjumlahan. Angka yang keluar tentunya berbeda bergantung dari kocokan dadu yang dilakukan oleh anak. Seperti itu. Nah, untuk mencapai ini, baru nanti kalau sudah ini nanti gurunya berkeliling memastikan apakah ada anak yang kesusahan atau tidak. Kalau tidak, em, kalau susah berarti dia dekati secara personal, gitu kan, memberikan memberikan penguatan secara personal. Di sini juga ada gambarnya. Nah, gurunya datang ini adalah anak yang memang berkebutuhan khusus, sehingga si gurunya menggunakan pengeras suara seperti ini, gitu. Nah, barulah setelah setelah memastikan itu nggak dinilai sama sekali papannya dikumpulkan, tapi papannya dihapus aja. Udah dihapus ya udah dirapiin sama murid,
Kemudian nyuruh ngumpul lagi ke depan si gurunya. Kamu tadi belajarnya kayak gimana? Kamu nemu angka yang susah nggak saat kamu jumlahkan gitu? Terus kalau saat kamu susah apa yang kamu lakukan? Yang lain ada yang membantu atau tidak seperti itu? Gitu. Em, oke. Nah, ini dari situ kita cek tujuan explicit teaching itu apa gitu. Jadi instruksinya benar-benar jelas. Dia berulang-ulang. Si gurunya melakukan pengulangan dalam apa namanya memberikan instruksi atau arahan, begitu ya. Jadi tujuannya memang memberikan instruksi yang jelas karena mereka yakin bahwa kalau anak belum 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 jelas dengan instruksi, anak nggak akan bisa bekerja dengan baik seperti itu. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran secara eksplisit, memastikan murid memahami apa yang diharapkan, bagaimana mereka akan melakukan tugas dan mengapa pembelajaran itu penting, memberikan umpan waktu real time seperti ini, itu langsung gitu dideketin. Ada anak yang kesulitan, sama gurunya langsung dideketin. Coba kamu ulangi lagi, yuk kita kocok bersama, gitu. Kemudian mengidentifikasi dan memodelkan metode efektif untuk pembelajaran. Itu tujuannya. Sedangkan strategi implementasinya ini ada 6. Jadi mereka chunking and sequencing learning gitu. Jadi bagaimana dari satu tujuan kompetensi itu mereka potong-potong ke partikel-partikel yang lebih tadi sukses kriteria keberhasilan, kriteria kesuksesan gitu. Di cangking-cangking sampai partikel yang dari sederhana sampai yang paling sulit begitu ya. Kemudian juga ada connecting learning, bagaimana si guru membantu murid mengaitkan pembelajaran baru dengan pemahaman sebelumnya atau pemahaman lanjutan yang harus dikuatkan, seperti itu. Terus checking for understanding, jadi gurunya memang aktif banget ngecek pemahaman murid keliling dan seterusnya. Ketika anak latihan mandiri pun sama seperti itu, dia keliling ke setiap anak seperti itu. Using effective questioning, betapa banyak pertanyaan yang disampaikan oleh guru, inquiry. Jadi diarahkan kalau ada anak yang nggak bisa, gurunya nggak langsung ngasih jawaban, tapi dia balik nanya. Dari pertanyaan yang mudah yang sampai akhirnya si anak dapat, oh, I got it, gitu. Oh, aku paham, gitu. Jadi aha momennya kelihatan, gitu. Kemudian juga sharing sukses kriteria. Jadi guru itu menceritakan, berbagi, muridnya juga berbagi bagaimana agar kamu bisa mencapai ini, apa ya kesulitan kamu, bagaimana cara memperbaikinya, seperti itu. Dan using effective feedback. Jadi betapa feedback itu diberikan pada proses pembelajaran anak gitu. Upaya yang dilakukan oleh anak sekecil apapun itu dikasih feedback. Wow, good. Coba cari lagi. Jadi nggak langsung, ih kamu pintar, kamu bagus nggak? Coba cari dengan angka lain. Coba cari dengan cara lain. Gitu. Bagaimana kayak kalau di drama waktu itu mereka menggunakan kain biru sebagai border gitu. Jadi bagaimana menyampaikan border. Penonton harus paham border yang dimaksud oleh eh, bendera biru itu apa? Nah, bagaimana kamu bisa meyakinkan penonton misalnya seperti itu. Jadi itu sangat eksplisit itu sangat jadi yang kuat dilakukan oleh sekolah-sekolah di sana itu adalah explicit teaching untuk mendukung deep learning-nya. Bisa jadi ada part saya melihat kayak kemarin saya masuk ini survei iya, tapi nanti setelah survei itu akan kami lakukan berulang-berulang sehingga akhirnya deeper learning. Jadi deep learning-nya naik gitu. Ada sequence yang jelas atau ada scaffolding yang jelas seperti itu. Jadi pembelajaran explicit teaching itu sangat efektif. Mereka menganggap bahwa itu adalah sangat hal yang sangat efektif, terutama bagi mereka yang memiliki kesulitan seperti itu, karena ada kejelasan structure gitu ya, ada feedback yang langsung diberikan begitu ya. Dan domain dari explicit teaching ini yang merupakan bagian dari SIF gitu ya, itu dijadikan sebagai indikator penting untuk meningkatkan kemajuan belajar murid, memastikan pendekatan pembelajaran berbasis bukti atau evidence based, dan menentukan konsistensi kualitas pembelajaran di sekolah. Tapi part yang paling amazed buat saya, guru tidak lagi sekedar membutuhkan LKPD untuk membuktikan anaknya bisa. Buktinya apa? Setelah mereka tulis di papan tulis langsung dihapus aja bareng-bareng gitu ya. Jadi bukan itu, tapi saya memastikan sebagai guru saya memastikan bahwa setiap anak saya mampu mencapai tujuan pembelajarannya seperti itu. Oke, ini contoh dari praktiknya. Ini pendek-pendek aja, tapi mudah-mudahan terdengar. Ini saat kalau nggak salah ini lagi refleksi. And something else, Shayon. Something else, Christopher. So counting on with what we did today, what was the other one that we wrote?
Double when we add two of the same number together. Can you give me a thumbs up if maybe you rolled two of the same number today and you got to use your double strategy instead? Great job. I have one more question. This is new. So to learn how to count back. Today, we were counting on, but next week we're going to learn to count back. What do you think that means? What do you think might happen to our numbers? I know when I'm counting on, my numbers are getting bigger, but I wonder what it means if I'm counting backwards. What do you think might happen? What do you think, Michelle? It is, so you're right, we're counting backwards. So what's happening to the numbers if we're going 10, 9, 8? They are getting smaller, everything's the same. Nah, pada tahapan ini guru kalau kita lihat ke sini gitu ya, dia connecting learning. Kemudian juga dia bilang gitu, kalau hari ini kan kita lagi belajarnya penjumlahan. Nah, nanti besok kita akan belajar untuk pengurangan counting back gitu. Itu kenapa ya kita harus belajar tentang pengurangan? Nah, itu connecting learning itu yang dilakukan gitu. Tapi tadi terlihat ya bagaimana using effective questioningnya sehingga anak-anak juga mampu untuk menjawab gitu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini kita cek lagi ya. Tell me what strategy we used today. What were we doing today? Charlie, counting on. I'm thinking the same. Yep, that's what we're doing today. Well done. When can we use our counting on strategies? When we have to really use our counting on strategy. I'm giving you say that. When we're joining our groups, which means I'm thinking for our words. When we're joining our two groups together, when we're adding, well done. So we use our counting on strategy when we are adding two groups together or two numbers together. That's exactly right. Nah, di sini juga kelihatan gitu. Dia menyimpulkan, tapi dengan penguatan gitu ya, sharing sukses kriteria. Bagaimana cara kamu counting on gitu, adding to groups together or adding to numbers together gitu kan ya. Jadi si gurunya secara eksplisit menyampaikan kriterianya apa, kemudian bagaimana cara kamu mengevaluasi kerja kamu gitu. Itu ini kelihatan gitu. Kalau ini contoh saat mereka melakukan kerja. Jadi jumlah skala ini banyak Oke. setiap anak beda-beda. Bisa nyampe puluh kali gitu ya. Kalau mereka ibu udah selesai, boleh nggak aku tambah lagi buat menjawab? Jadi anak dikasih tantangan, tantangan itu munculnya dari dadu yang jumlahnya berbeda-beda. Ini juga ada di tengah proses pembelajaran. We still want to be sensible. Charlie and Zara. Nah, bagaimana setelah selesai, anak itu menghapus dari papan tulisnya, kemudian dirapikan. Jadi gurunya nggak minta LKPD-nya tuh dirapikan. Itu yang saya dapatkan gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ada hal-hal positif yang bisa diterapkan oleh teman-teman, begitu ya. Dan juga bisa memperjelas seperti apa bentuk rupa dari pembelajaran mendalam. Itu saja mungkin saya kembalikan kepada Ibu Rika Susanti. Sebelum saya lupa, Bu Rika ada salam dari Pak Yoga. Ya, oke. Oh, wah luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Ternyata eh, Ibu ini temannya orang-orang hebat juga ya. Luar biasa nih. Pak Yoga dan Ibu sama-sama hebat nih. Baik, setelah kita mendengarkan narasumber hebat kita pada siang hari ini, udah menjelang siang ya. Sekarang kita masuk kepada sesi yang paling ditunggu-tunggu, yakni pertanyaan atau tanya jawab. Dari tadi sudah ada yang angkat tangan nih, Ibu. Sudah tidak sabar dari pertama Ibu memberikan materi. Sudah ada yang mengangkat tangan nih tadi ya. Orang hebat juga nih. Ih, luar biasa nih. Coba kita lihat. Ada yang mau bertanya, Ibu Siti Sariah Kamila. Apakah? Silakan Mila. Siap, Lama nggak ketemu. terima kasih Bu Rika. Siap, sama-sama mangga Ibu. Langsung saja kepada pertanyaannya. Oke, Bu Triska, I really approach of you. Keren banget.
dan saya banyak belajar terkait PM yang ada di Aussie secara langsung gitu ya. Ada Ya. dua pertanyaan dan sebetulnya yang pertama itu adalah bagaimana Ibu Triska memandang deep learning yang di Aussie dengan pembelajaran mendalam yang ada di Indonesia gitu. Karena yang kita tahu kan prinsip olah hati, rasa pikir raga itu sebetulnya berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu kan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip ini juga kan merupakan pembagian dari pendidikan holistik yang sangat jelas ditekankan di PM sekarang. Jadi beliau menekankan pengembangan manusia secara utuh, tidak hanya aspek intelektual, tapi juga emosional, kemudian spiritual dan jasmani. Pertanyaannya seberapa dalam? Kalau boleh diprosentasekan juga silakan, karena saya tahu Bu Triska orang yang keren ya, numerasinya gitu. Mana sih yang lebih dalam antara deep learning di Aussie dengan adanya pembelajaran mendalam yang memang sudah digaungkan sejak lama di Indonesia, gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan jurnal reflektif, tadi saya sangat tertarik bahwa menggembirakan itu bukan hanya kita bermain dengan sisi game, example seperti itu gitu ya, tapi bagaimana kita bisa membawa anak ke arah berkesadaran bermakna menggembirakan itu, seperti halnya ketika dulu juga ada cara belajar siswa aktif gitu. Ya. Nah, ini kan berkesadaran bermakna itu larinya nantinya kan ke pendekatan kontekstual, jadi kontekstual teaching and learning. Yang kita tahu itu juga sama berasal dari negara lain, setelah Amerika Serikat. Jadi di USA ini ditemukan, tapi di Cianjur juga ada gitu. Nah, jadi sebetulnya prinsip-prinsip pembelajaran mendalam itu ingin kami lihat dari aspek intern dan ekstern. Alhamdulillah, Bu Triska berkesempatan sehingga saya bisa mendapatkan informasi yang lebih real gitu. Berapa sih prosentase, bagaimana sih jurnal reflektif yang harus kita kembangkan? Kalau tadi, apakah dalam bentuk satu kalimat cukup gitu? Dengan misalnya, apa sih yang akan saya dapat ketika sudah belajar tentang sistem pencernaan gitu ya? Apa yang harus saya makan itu keren banget dan ini sangat inspiratif gitu. Tapi apakah jurnal reflektif ini nanti bisa juga dimasukkan hanya dengan satu kalimat ketika anak itu pada setiap akhir di assessment for learning-nya itu membuat satu infografis bahwa yang sudah saya dapatkan ini dan yang akan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari apakah ini betulkah persepsi saya? Terima kasih Bu Triska yang hebat. Atur nuhun Ibu Mila, terima kasih sekali ya. Teteh, Teteh, Bu Rika Ya, boleh langsung jawab ya, biar gak lupa. langsung dijawab saja, Bu. Iya, oke. Saya sepakat dengan Bu Mila. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang joyful, meaningful, mindful, itu kan sebetulnya bukan hal yang baru ya, Ibu dan Bapak begitu ya. Nah, justru kemarin, ini jujur Li ya, jujur Li yang saya rasakan adalah em, ketika saya melihat di Aussie gitu ya, ini memang a little bit different ya, Bu Mila. Saya sempat ngajar dulu 2014 di Bruny Island District School di Tasmania, nyebrang dikit gitu ya. Nah itu 2014. Sekarang balik di 2025 itu 11 tahun begitu ya, 11 tahun. Tapi memang hawanya saya kayaknya telat gitu. Waktu itu masuk itu ketika yang in PDL-nya belum sustainable gitu ya, belum dilakukan secara menyeluruh begitu ya. Nah, hanya ketika memang jujur nih, jujur. Banyak sekali saya eh, terbesit di dalam hati saya bahwa saya mikir gini, berarti sebetulnya ya kita juga sih saya gitu, itu tuh udah mengarah ke deep learning loh. Ini udah ngarah ke deep learning dari dulu juga joyful, dulu juga meaningful, dulu juga mindful. Betul dari zaman CBS sudah diarahkan ke sana. Tapi kalau saya mau mengaitkan dengan school excellent framework gitu ya. Pada tahap mana itu kita lakukan? Oh, saya mau evadir diri saya gitu ya. Kalau saya evadir sekolah saya itu terlalu berani gitu ya. Terlalu berani. Tapi saya bilang begini. Oh, barangkali saya itu sekarang saya belum belum berani bilang bahwa saya adalah excelling teacher. Kenapa? Karena ada part-part di mana yang mostly saya ngajar udah mengarah ke sana, tapi ada inconsistent,
Ya meskipun sedikit mungkin 10%, 20% adalah tahap saya 5%, saya mundur. Konsistensi saya agak terhenti. Nah, seperti itu. Cuman permasalahannya kalau kita kaitkan secara umum dengan guru-guru di Indonesia, ini retoris begitu ya. Ini retoris. Ibu dan Bapak juga bisa menjawab. Bu Mila juga sama. Di sekolah, berapa persen dari guru kita yang sudah secara konsisten untuk membelajarkan anak dengan berkesadaran, kemudian juga bermakna dan joyful. Saya sendiri, joyfulnya saya masih sering salah arti. Tadi yang penting anak happy, ketawa gitu. Padahal ternyata bukan itu. Itu yang bagaimana bikin hook antara aha dengan menggembirakan itu buat saya itu masih menjadi sebuah PR besar gitu buat saya agar saya bisa apa namanya mencapai itu gitu. Tapi gini Bung ya, yang berbeda ya, mereka itu dari dulu saya tahu ada school project. Dari dulu ada school project, tapi saya tidak ngajarnya explicit teaching kayak tadi. Mungkin kata ibu dan bapak, apaan saya juga ngajar kayak gitu. Kalau kita melihat satu kali, karena kita tidak juga melihat scope dan sequence yang dilakukan pendalamannya seperti apa gitu ya. Saya kemarin ngelihat yang tahap early gitu ya, yang di numerasi itu tahap awal dan yang di SMA itu saya di tahap akhir. Tahap akhir deep learning, deep learning gitu ya. Oh, ternyata seperti ini goals endingnya ibu dan bapak yang bikin saya bengong. Mereka bisa loh kayak di samping sekolahnya atau di daerahnya itu ada hutan lindung tempat tinggal elang. Terus mereka berpikir, gurunya sih yang keren. Gurunya bilang gini, kamu perhatiin nggak sih katanya makin hari ke sini tuh elang yang terbang di sekitar kita itu semakin sedikit. Iya ya Bu. Nah mereka akhirnya melakukan sebuah sebuah proyek itu kerjasama dengan namanya ulum-ulum ya, mulum-mulum, sorry, hutan lindung mulum-mulum. Mereka nyari tahu berapa spesies elang yang dulu eksis sekarang enggak. Mereka kumpulin datanya, mereka ukur pH air. Bayangkan, anak SMP sampai kepikiran ukur pH air dan mereka bilang, kenapa spesies elang kita berkurang? Karena pH airnya berubah. Maka apa perubahan apa yang bisa mereka lakukan? Dengan cepat mereka lakukan proses perubahan diri. Seperti itu. Nah, hal yang seperti ini, nah ini jurnal reflektifnya gitu ya, itu mereka lakukan dari beberapa, mengumpulkan data dari beberapa tahun ke belakang sampai perubahan apa yang bisa saya lakukan. Nah, ini menurut saya yang apakah cukup dengan satu kalimat itu depend on situation. Apakah yang mau diukurnya itu memang perubahan diri yang ringan atau perubahan diri yang kompleks seperti itu. Jadi mungkin akan sangat disesuaikan begitu ya dengan itu gitu. Tapi dalamnya itu tidak partikular kita lihat dalam satu segmen pembelajaran. Tapi dampaknya terhadap proyek, terhadap lingkungan sekitar, dan juga tetap terhadap perkembangan mereka secara utuh. Mereka tidak ada sekolah vokasi, tidak ada SMK. Tapi mereka boleh loh nggak milih mata pelajaran lain di sekolah umum. Nah, sudah semandiri dan setegap itu regulasi dirinya. Kalau di kita kan nggak bisa. Kita masih ada struktur kurikulum wajib. Nah, mereka, saya diantar sama anak, saya bilang gini, kamu ngantar saya ke kelas drama. Apa ini kelas kamu? Enggak, saya nggak minat di drama. Loh, jadi dalam setiap tahun, 3 tahun ini berapa kali kamu masuk kelas drama? Never. Dia bilang gitu. I don't have to, katanya saya nggak perlu masuk kelas drama karena saya nggak butuh. Bayangkan kita, mungkin nggak kita membiarkan anak kita nggak masuk kelas seni? Nggak mungkin. Karena ada hal yang menurut kita, dependensi kita juga belum terlalu tinggi. Nah, em, saya melihat dampak terhadap keteguhan anaknya dan juga prosesnya mungkin kalau dilihat seperti yang biasa-biasa aja, tapi menyadarkan saya berada pada posisi mana, itu saya belum terlalu eksplisit lihat di Indonesia. Kita misalnya anak-anak kamu sekarang pencapaian kamu udah sampai mana nih? Itu ditulis tuh di papan tulis misalnya nih kamu udah sampai mana? Tadi kita tahap ini kamu udah sampai tahap mana? Di sana tuh gitu Bu, aku sampai sini. Enggak sih Bu, kalau aku mau menuju ke sini belum bisa. Aku di sini ya masih belum kuat. Di kita saya khawatir anak saya nggak terhadap kriteria kesuksesan itu. Atau jangan-jangan sebagai guru saya juga nggak ngasih kesadaran ke situ gitu. Itu sih mungkin ya Bu Mel. Jadi kalau misalnya dibilang presentasi ya kalau diri saya sendiri
Ya, 5% saya tidak konsisten, misalnya seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa mengholistikan dengan seluruh kasus yang ada di Indonesia begitu. Meskipun semuanya bisa bilang, ya dari dulu juga saya udah PM, tapi fenomena schooling without learning di Indonesia masih cukup tinggi. Mereka datang Oke. ke sekolah secara raga, tapi kita tidak tahu apakah mereka belajar atau tidak. Gitu. Itu Wah, luar biasa, Ibu. Sepertinya memang pertemuan kita kali ini tidak bisa dalam waktu singkat ya, Bu. Harus ada beberapa kali pertemuan ke depan nih, luar biasa pembahasannya. Dan pertanyaannya juga luar biasa ini dari Bu Mila. Ini juga memang masih ada pertanyaan dari Pak Syarif Muhammadiyah, tapi saya ingatkan sebelumnya, untuk pertanyaan kita batasi karena memang waktu kita juga terbatas. Kemudian juga nanti langsung dijawab oleh Ibu. Boleh saya beri kesempatan untuk Pak Syarif. Tapi sebelumnya juga saya ingatkan untuk para peserta seluruhnya, silakan untuk absen terlebih dahulu di kolom chat. Jangan sampai nanti setelah selesai kegiatan baru ingat, Bu, saya belum absen nih. Nah, silahkan untuk absen terlebih dahulu sambil kita mendengarkan pertanyaan dari Pak Syarif Muhammadiyah. Mangga, Pak Syarif. Ya, baik. Izin Bu, saya ucapin terima kasih untuk materinya sangat luar biasa sekali di hari Jumat ini yang berkah. Mendengarkan pemaparan materi dari Ibu materi. Jadi saya terasa terpecut untuk menjadi guru untuk lebih baik lagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan Ibu. Nah, untuk yang pertama, apa saja nih Bu tantangan dari guru-guru, terutama kan Ibu kan ke Australia, guru di Australia, dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Terus bagaimana juga dia mengatasinya. Nah, terus kalau kita lihat dari guru kan setiap daerah, setiap wilayah nasional kan punya masalah. Nah, itu bagaimana mengatasinya dan apa strategi yang bisa kita terapkan di Indonesia. Karena saya juga jujur nih Bu, saya sebelum kuliah saya sosialisasi kurikulum 2013. Terus saya ngajar sekarang di kurikulum Merdeka. Sebelumnya juga saya dapati pelajaran tentang KTSP. Walaupun hanya beda-beda segi teknis, tapi kan ada perbedaan-perbedaan dari setiap tahunnya. Nah, dari pertanyaan tersebut, bagaimana nih Bu dari pembelajaran di deep learning ini untuk dikonsisten dalam penguatan karakter karena nanti kita lihat tantangan terbesar dari Indonesia ini bukan masalah perihal kognitif ataupun psikomotor ya Bu ya kalau saya lihat, tapi dari karakter karena kita lihat banyak sekali hal-hal yang dinormalisasikan dalam pembelajaran terutama kita kan di sekolah dasar ya Bu. Misalnya ada yang berjoget-joget ataupun ada yang semua sosial media sebenarnya itu kita kalau menurut saya tuh kalau melihat sosial media makin takut Bu sebagai guru. Makanya saya ingin sekali dari Ibu bagaimana tadi tantangan dari guru Australia menghadapi permasalahan yang ada di Australia, terus juga bagaimana strategi kita di Indonesia dalam menerapkan deep learning, terutama dalam menguatkan karakter seperti itu sih Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih Oke. Ibu moderator yang luar biasa. Atur nuhun. Terima kasih juga Pak Syarif. Silakan Ibu. baik pertanyaan Sambil konfirmasi Ibu, dari apakah Gampang betul di katanya kolom guru di chatnya aja, Australia? apa nggak dapet pula ya. berarti Gimana Ibu? pertanyaan dari Pak Syarif menjadi pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Mohon maaf. Ibu Bapak, Pak Syarif terima kasih pertanyaannya. Tantangan ya Pak Bu. Saya boleh jujur ya. Ibu Bapak suka bingung nggak kalau kita milih satu tujuan pembelajaran? Kita suka bingung nggak nurunin ke dalam sukses kriteria apa? Kriteria keberhasilannya, bukti evidence-nya. Terus kadang kita masih suka belepotan, riweuh menentukan pakai taksonomi apa. Jadi kalau matematika itu boleh nggak sih nggak pakai taksonomi Bloom? Boleh nggak sih saya pakai saat ini nih di kurikulum sekarang masih pakaiWijins boleh nggak? Ari Marzano boleh nggak? Soalnya di sana ada Solo cuman sama Bloom aja ya. Berarti kita tuh cuman boleh pakai itu gitu. Bener nggak Pak? Benar sekali Bu. Harus berurut. Yes, Ibu dan Bapak. Ini yang bikin saya dan teman-teman tim kemarin TPPM ke Australia bengong. Guru di Australia udah mikirin sintaks apa, mereka bikin sintaksnya sendiri. Tiap sekolah mereka bikin sintaks masing-masing. Ada yang punya sintaksnya Dakar, singkatan dari apa? Define, misalnya identify, bla bla bla, misalnya gitu. Mau tuh Ada mah. yang, Mau. ya. Jadi tantangan Ah, mereka mau Ridho. adalah membuat sendiri mengidentifikasi kondisi di satuan pendidikan seperti apa sehingga mereka menyesuaikan dengan kriteria yang memang
pas dengan kondisi mereka. Tapi inquiry kolaboratif mereka jalan. Komunitas mereka itu benar-benar nyiapin nyiapin apa namanya perangkat ajar itu hanya di awal semester atau awal tahun. Gitu. Jadi tengah jalan tuh mereka udah tinggal goals, goals, goals gitu. Kemudian didorong dengan apa? Didukung oleh apa? Lesson plan mereka simple banget. Sebetulnya di Indonesia itu udah dibikin simpel, Ibu dan Bapak. Pemerintah tuh di dalam undang-undang tuh udah jelas. Kamu cukup tiga aja yang muncul di lesson plan, ya kan? Perencanaan RPP atau modul ajar. Satu tujuan, dua langkah, tiga asesmen. Seman. Tapi kan kita tetap ke Ibu Bapak pasti juga nanya, mana coba format RPP PM sekarang. Kita tuh terlalu rempong sama format gitu. Ya. Yang harusnya dirempongin bukan formatnya. Bentar, langkah pembelajarannya udah PM belum? Nah gitu. Itu yang menjadi tantangan kita. Makanya Ibu Bapak di dalam PM ini kita akan sangat mendorong itu untuk inquiry kolaboratif. Jadi inquiry kolaboratif itu ada 4 tahapan gitu ya, mulai dari assess. Assess itu adalah identifikasi gitu ya, bagaimana apa permasalahan yang kita temukan dalam proses pembelajaran sampai nantinya ada uh, apa namanya redesign dan aplikasi refleksi gitu. Itu jadi assess, aplikasi, redesign, reflektif, terus muter. Jadi KKG-nya jalan. Mau bentuknya mau lesson study, mau bentuknya apa bebas silakan. Tapi memang bagaimana kolaborasi yang perlu kita kuatkan lintas teman kita di kelas nyari masalah. Kalau tadi gimana ya Bu ya kan kita ke karakter saya sepakat Pak. Karakter. That's why goals kita itu bukan ini. Tapi karakter secara utuh. 8 dimensi profil lulusan itu karakter banget. Tuhanan, ya kan? Keluargaan, kemandirian, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan seterusnya, kesehatan. Itu karakter. Dan itu kita embedded di dalam pembelajaran. Saat ini tuh seperti itu. Nah, justru nanti dari identifikasi, saya senang punya murid pintar, tapi saya nggak senang ketika mereka ngebaduk orang dewasa, dia langsung lari tanpa minta maaf. Saya nggak mau. Itu akan menjadi concern kita. Sekarang kita rancang bagaimana di dalam proses pembelajaran itu, makanya muncul konsepnya memuliakan. Bahwa di dalam pengetahuan, pengetahuan itu Ibu dan Bapak ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, yang ketiganya nilai dan karakter. Metakognisi itu adalah nilai dan karakter. Bagaimana apa yang dibelajarkan itu nempel menjadi satu habit dan karakter. Karakter anak Indonesia itu udah keren, 8 dimensi profil lulusan. Tapi mencapai itunya yang jadi PR, maka itu nanti kita integrasikan di dalam proses pembelajaran. Maka nanti mudah-mudahan Ibu Bapak Guru nggak protes kenapa di RPP atau MA dia harus pilih dimensi profil lulusan apa yang ingin saya kuatkan. Dan kemudian the way-nya apa? Saya mau bikin anak bernalar kritis. Nalar kritisnya bukan dikasih soal 100 biji kan. Tapi bagaimana dia bisa peka terhadap masalah, terpeka terhadap konteks gitu. Dan bagaimana membelajarkannya agar dia memiliki kepekaan seperti itu. Nah itu yang ingin kita ukur. Sehingga akhirnya nanti diidentifikasi pertama, identifikasi mata pelajaran, tujuan, dimensi profil lulusan. Udah dapat tujuannya, turunkan. Bukti bahwa tujuan ini tuh anaknya harus mampu apa. Karakter apa yang bisa tumbuh. Nanti nempel lagi. Kalau saya udah punya tujuan, saya cari strategi apa, langkah pembelajaran apa yang akan membantu anak untuk mencapai itu. Masukkanlah ke pengalaman belajar. Seperti itu. Itu Kak. Bu, Mantap. sama sedikit Bu, sedikit Bu. Ah, Kalau Pak untuk Sarif. dukungan orang tua Bu, oh iya siap-siap. Maaf Bu, Rikatnya. Aduh, maaf ya Pak Sarif. Aduh ini pertanyaannya boleh nanti kita lanjutkan setelah closingnya nanti. Boleh Ibu di-share saja mungkin ada media sosial atau apa yang Boleh. barangkali Bapak bisa nanti komunikasi dengan Ibu lebih lanjut. Siap. Boleh disebutkan Ibu. Mungkin saya share juga apa namanya link untuk materi hari ini di kolom chat. Nah, Ya. mantap. Kemudian nanti Siap. di link tersebut ada apa namanya ada nomor kontak saya. Nanti Nah, oke, luar kita biasa. cek aja dari situ ya Pak Sarif ya. Nanti kita ngobrol. Atau kalau Pak Sarif mau berkunjung ke Triska Fauziah di Instagramnya. Begitu ya. Terima Baik, siap Bu. kasih. Oke, cukup ya Pak Sarif, luar biasa nih. Jadi sambil Cukup Bu. informasi kepada semua peserta lainnya untuk media sosial Ibu, kemudian juga untuk materi hari ini dari tadi wah luar biasa nih materinya.
bisa langsung chat dilihat di kolom chat ya, Ibu Bapak sekalian. Dan saya ingatkan kembali bagi para peserta yang belum absen, silakan untuk absen terlebih dahulu. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah bergabung bersama kami di sini. Sedikit atau singkat saja dari pemateri kita, boleh Ibu closing statement untuk Boleh. pertemuan kita pada siang hari ini. Sedikit Oke, saja. baik. Menghasilkan anak yang luar biasa tentunya juga mengharuskan kita menjadi guru yang luar biasa. Untuk menjadi guru yang luar biasa, ayo kita coba untuk berinovasi. Merdeka itu Hmm. rasa, mari kita memerdekakan diri sebagai guru yang profesional. Saya Rizka Fauzia Resmiati, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya sampai mendengarkan dalam satu helaan napas ya. Keren sekali, luar biasa. Terima